Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Febrian dengan NIM A1A3250093 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas R003. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan global. Pengurangan angka kemiskinan telah menjadi top priority dalam pembangunan internasional. Norma-norma baru, fakta, dan apa yang ditemukan dalam kemiskinan global secara bertahap telah menjadi bagian dari economic wisdom yang sudah mapan. Meskipun demikian, kemiskinan dan juga kesenjangan masih tetap menjadi persoalan internasional yang belum bisa dipecahkan secara memuaskan. Data-data statistik untuk mengetahui peta persoalan yang sedang kita hadapi dan menghadapi isu kemiskinan menjadi sedemikian penting untuk dibahas, ada sebaiknya kita melihat beberapa data berikut. Data terkini yang bisa dilacak berkenaan dengan kemiskinan menyebutkan bahwa sejak akhir 1970-an, masa di mana kebijakan neoliberal mulai dibela tanpa henti, angka statistik tentang hasil-hasil kebijakan tersebut memang cukup mencengangkan. Kemiskinan dan kesenjangan global ternyata bukannya surut, tapi justru semakin tinggi. Selanjutnya, mendefinisikan kemiskinan. Pendefinisian mengenai kemiskinan tampaknya tidak pernah tunggal, meskipun beberapa poin pokok disepakati. Sebagian orang memahami istilah kemiskinan dari perspektif subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif. Menurut Caroline Thomas, perbedaan-perbedaan dalam mendefinisikan kemiskinan disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam melihat pembangunan, Structural Adjustment Program (SAPS), dan kemiskinan. Berbagai jenis analisis kritis telah dilakukan yang bertujuan untuk menyingkap faktor-faktor penyebab kemiskinan global. Tampaknya dari banyaknya analisis yang cukup bisa dipercaya, Structural Adjustment Program atau SAPS yang didesak oleh IMF dan Bank Dunia menjadi sebab menajamnya kemiskinan dan kesenjangan. SAPS ini bersandar pada ideologi neoliberal, sehingga hegemoni neoliberal lah pada dasarnya yang menjadi faktor utama mengapa kesenjangan global meningkat dengan tajam dan angka kemiskinan masih sangat besar. Selanjutnya ada respon internasional. Dibandingkan dengan isu ekonomi perdagangan yang memang secara langsung bertaut dengan kepentingan negara-negara maju, tidak demikian halnya dengan kemiskinan. Sebagai sebuah fenomena global, kemiskinan tidak hanya kita temukan di negara-negara miskin di Sub-Sahara Afrika, Amerika Latin, Karibia, Timur Tengah, dan juga Afrika Utara, tapi juga di negara-negara maju. Namun, nasib orang-orang miskin di negara-negara maju jauh lebih berbeda. Isu ini juga tidak sekuat pengaruhnya di negara-negara miskin. Oleh karena itu, negara-negara maju cenderung abai atau atas kasus ini, dan kemiskinan lantas menjadi isu yang masuk ke agenda PBB. Selanjutnya ada strategi pengurangan kemiskinan, utang dan pinjaman lunak. MDGs merupakan program internasional untuk mengurangi kemiskinan global dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga. Semangat charity yang menjadi komitmen negara-negara maju kemudian diimplementasikan dalam bentuk pemberian ODA kepada negara-negara dunia ketiga yang memiliki masalah kemiskinan ekstrim. Selanjutnya, apa yang salah dengan MDGs? Melihat strategi pembangunan yang dilakukan dunia internasional untuk mengatasi masalah kemiskinan global, ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi sebagai kesalahan yang menyebabkan upaya tersebut tidak berhasil. Pertama, meskipun kerangka program pembangunan MDGs merupakan inisiatif baru, namun sama seperti strategi-strategi pembangunan sebelumnya yang menggantungkan pada utang atau pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga sebagai instrumennya,
Bahkan sejak Marshall Plan atau sejak dicetuskannya resolusi PBB nomor 200 pada tanggal 4 Desember, strategi program pembangunan yang serupa sudah dilaksanakan. Pemberian pinjaman atau bantuan internasional sejak awal dijadikan instrumen untuk mewujudkan rencana pembangunan. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Kuatnya dominasi ideologi pasar bebas di tengah usaha transformatif pengentasan kemiskinan berimbas pada hasil-hasil kontraproduktif sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal UNCTAD Supacai Panicipak. Jumlah negara yang tergolong dalam kategori sangat miskin meningkat 2 kali lipat dalam 30 hingga 40 tahun terakhir. Sementara jumlah penduduk yang hidup dalam tingkat kemiskinan ekstrim juga meningkat 2 kali lipat.